Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Liga. Nomor induk mahasiswa T942050001. Program studi manajemen informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Eko Martanto, Eskom Mkom. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan sistem operasi, yaitu tentang input dan output. Langsung saja kita ke materi. Materi pertama yaitulah prinsip perangkat input atau output. Batasan bagaimana hardware tersebut diprogram. Manajemen perangkat input atau output mempunyai beragam fungsi. Yang pertama yaitu mengirim perintah ke perangkat input atau output agar menyediakan layanan, menangani interupsi perangkat input output, menangani kesalahan pada perangkat input output, menyediakan interface ke pemakaian. Yang kedua adalah input output device. Perangkat input atau output dapat dibedakan berdasarkan yaitu sifat aliran dasar data. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi yang pertama adalah perangkat berorientasi blok atau disebut juga block oriented device, menyimpan informasi dan menukarkan. Dan perangkat berorientasi blok ini menyimpan berukuran tepat. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai dengan 1024 byte. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca dan menulis blok-blok secara independen. Dan contohnya adalah disk, tape, CD-ROM, optical disk. Dan yang B adalah perangkat berorientasi karakter atau disebut juga karakter oriented device. Mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Contohnya adalah terminal, line, printer, punch card, network interface, pita, kertas, dan mouse. Klarifikasi di atas tidak mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori di atas, misalnya clock yang tidak teramat secara blok dan juga tidak menghasilkan atau menerima karakter. Clock menyebabkan interupsi pada interval, yaitu didefinisikan memori, mapped, kering, dan sensor. Yang kedua, sasaran komunikasi. Berdasarkan sasaran komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat yang terbaca oleh manusia. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia ialah video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, plus mouse. Perangkat yang terbaca oleh mesin readable device. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik, contohnya adalah disk, tape, sensor, controller, aktuator. Untuk komunikasi, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh, contohnya adalah modem. Komponen mekanik, contohnya head, motor, stepper, printer. Dan yang selanjutnya adalah direct memory access, yang disebut juga yang disingkat dengan DMA. DMA ini berfungsi membebaskan pemrosesan menunggu transfer data yang dilakukan input atau output device saat pemrosesan ingin membaca atau menulis data pemrosesan pemerintah dan DMA controller dengan mengirimkan informasi berikut seperti ini: perintah penulisan atau pembacaan, alamat input output device, alokasi memori yang dituliskan atau dibacakan, jumlah word byte yang dituliskan atau dibacakan. Setelah mengirimkan informasi itu ke DMA controller, pemrosesan dapat dilanjutkan kerja lain. Pemrosesan mendelegasi operasi input output ke DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta atau dari memori secara langsung tanpa melewati pemrosesan. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal interupsi ke pemrosesan. Pemrosesan hanya dilibatkan pada awal dan akhir transfer data. Selanjutnya adalah operasi antar transfer perangkat dan memori utama dilakukan sepenuh oleh DMA. Lepas dari pemrosesan, hanya melakukan interupsi bila operasi telah selesai. Keuntungan menggunakan DMA adalah peningkatan kerja prosesor atau input output, meminimalisirkan overhead,
Pada waktu data ditransfer dari controller ke memori, sektor berikut akan lewat di bawah head dan bit sampai ke controller. Sederhananya, tidak dapat melakukan input atau output dalam waktu bersamaan, maka dilakukan interleaving skip block, memberi waktu untuk transfer data ke memori. Interleaving ini terjadi pada disk, bukan pada memori. Prinsip software input output, ide dasar mengorganisasikan software dalam beberapa layar, di mana level bawah menyembunyikan akses hardware untuk level di atasnya. Level atas membuat interface yang baik ke user, dan tujuan software input atau output. Konsep dalam desain software input atau output, device independence tidak bergantung pada device yang digunakan. Penamaan yang seragam atau uniform naming. Penanaman file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya seperti seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki seperti file menggunakan NPS. Penanganan kesalahan error handling. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contoh pertama, controller device driver. Synchronous blocking vs asynchronous interrupt driver transfer. Kebanyakan input atau output adalah asinkron. Pemrosesan mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Pemrograman ini pemakaian sangat lebih mudah ditulis jika input dan output berorientasi blok setelah perintah read. Pemrograman kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Sistem operasi untuk menangani operasi yang sungguhnya interrupt driver. Yang ke adalah Cerebral PSD device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk. Pemakaian yang dibolehkan pemakaian saat itu. Misalkan contohnya adalah disk untuk Cerebral dan printer untuk dedicated. Tujuan di atas dapat dicapai dengan memisahkan software input output menjadi 4 layer, yaitu root harus disembunyikan. Yang kedua adalah device drive. Seluruh kode device dependent terletak di device drive. Dan yang ketiga adalah device independent operating system software input atau output. Device independent adalah software input atau output yang tergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independence dan membentuk fungsi input atau output berlaku untuk semua device. Menyediakan interface uniform segala seragam ke user level. Fungsi dari software input atau output device independent yang biasa dilakukan interface seragam untuk seluruh device driver. Penanaman device, proteksi device, memberikan ukuran blok device agar bersifat device independent. Melakukan buffering, alokasi penyimpanan pada blok device, alokasi pelepasan device, pelaporan kesalahan user space input output software. Sebagaimana besar software input atau output berada di dalam sistem operasi yang di-link dengan user program. Sistem call termasuk input output biasanya dalam bentuk prosedur library prosedur. Contoh convert, fd, buffer, and bytes. Input output prosedur dengan level lebih tinggi. Contoh printf, memformat output terlebih dahulu kemudian panggil write. Yang tidak mempunyai library prosedur contohnya spooling, director, dan daemon. Proses khusus pada proses mencetak transfer file uniset. 3 adalah disk. 3 kelebihan disk dari main memory untuk menyimpan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, harga bit lebih murah, informasi tidak hilang meskipun dimatikan. Perangkat keras disk diorganisasikan menjadi silinder. Dengan tiap permukaan terdapat head yang ditumpukan secara vertikal di sektor-sektor yang terbagi. 3 waktu mempengaruhi waktu read atau write block disk. Yang pertama adalah waktu menggerakkan lengan ke silinder, waktu sektor berputar ke head. Yang ketiga adalah transfer time. Yang sangat dominan adalah seek time. Jadi performance dapat ditingkatkan dengan mengurangi waktu rata-rata seek
Proses seek pada disk driver seek ke lebih dari satu disk secara bersamaan, read atau write bersama, dengan seek read atau write dalam waktu yang bersamaan dari dua thread. Yang selanjutnya adalah algoritma penjadwalan akses lintas disk. Pada sistem multiprogramming, banyak proses yang melakukan permintaan read atau write record disk. Proses ini membuat perintah lebih cepat, membentuk antrian permintaan layanan yang diperlukan penjadwalan agar memperoleh kerja optimal. Terdapat dua tipe penjadwalan disk, yaitu penjadwalan untuk optimal seek karena waktu seek lebih tinggi, dan yang kedua adalah penjadwalan untuk optimal rotasi. Penjadwalan disk melibatkan pemeriksaan terhadap permintaan yang belum dilayani untuk menentukan secara paling efisien melayani permintaan-permintaan, sehingga permintaan akan dilayani dengan pergerakan mekanisme minimum. Adapun beberapa metode yang digunakan, yang adalah algoritma pertama tiba dilayani. Yang selanjutnya adalah disk drive melayani satu permintaan pada suatu dan melayani sesuai urutan kedatangannya permintaan yang duluan tiba dilayani duluan. Contoh 40 silinder dengan urutan 11, 1, 3, 6, 1, 16, 3, 4, 9, 12. Yang B adalah algoritma pungut. Yang C adalah algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. Yang D adalah algoritma lip singkat. Yang E adalah algoritma lip singkat searah. F algoritma lip lengkap. G algoritma lip lengkap searah. Untuk yang ketiga adalah input atau output error handling, bisa juga disebut penanganan kesalahan input output. Error yang diumumkan terjadi adalah error pemrograman. Kesalahan disebabkan pemrograman, misalnya request sektor yang tidak ada. Error yang kedua adalah error checksum transient. Kesalahan disebabkan adanya debu head dengan permukaan disk. Dengan penanganannya lakukan operasi berulang-ulang menandai sektor yang rusak. Yang ketiga adalah error checksum permanen. Kesalahan disebabkan disk, misalnya agar data tidak ditulisi di blok-blok buruk. Yang selanjutnya adalah yang keempat, error seek. Kesalahan ini ditanggulangi dengan mengkalibrasi disk supaya berfungsi kembali. Misalnya dengan lengan harusnya ke silinder 6, ternyata ke silinder 6 penanganannya kalibrasi ulang. Error controller, kesalahan ditangani dengan menukar pengendali yang salah dengan pengendali yang baru. Misalkan controller menolak perintah akses penanganan reset. Yang keenam, track attempt caching. Controller mempunyai memori untuk menyimpan informasi track di mana ia berada. Permintaan pembacaan blok track tersebut dilakukan tanpa pergerakan mekanik. Yang selanjutnya adalah yang keempat, RAM disk. RAM disk ini adalah disk driver yang disimulasikan pada memori RAM, sepenuhnya mengeliminasi waktu tunda disebabkan pergerakan mekanis dalam seek dan rotasi. RAM berguna untuk aplikasi yang memerlukan kinerja yang tinggi. Device block adalah media penyimpanan dengan dua perintah, yaitu read dan write. Normalnya blok disimpan di disk berputar yang memerlukan mekanisme fisik. Idenya adalah meniru driver dengan mengalokasikan terlebih dahulu satu bagian memori utama untuk menyimpan blok-blok data. Di sini ada keuntungannya, berkecepatan tinggi karena pengaksesan sesaat instan, tidak ada waktu tertunda seek, waktu tertunda rotasi, sangat cocok untuk menyimpan data yang sering diakses. Yang keempat yang selanjutnya adalah terminal. Semua komputer memerlukan terminal untuk komunikasi peralatan. Terminal hardware terbagi atas dua kategori dasar. Terminal interface. Yang pertama adalah terminal interface melalui RS-232 menghubungkan keyboard monitor menggunakan serial interface 1 bit dalam waktu dan menggunakan 25 pin konektor, di mana satu pin transmisi data, satu pin untuk receive data, dan pin untuk ground. 22 pin yang lain digunakan untuk fungsi kontrol atau ada pin yang tidak digunakan. Yang terakhir adalah RS-232 dapat dikategorikan lagi menjadi hard copy atau printer, di mana tipe karakter keyboard transmisi komputer dan kemudian dicetak di kertas atau printer. Yang B adalah CRT terminal,
bisa disebut juga kelas TTP, Tele-TP Terminal Intergelagan, yang C adalah Intelligent CRT Terminal, terdiri dari CPU dan memori, dan untuk program compact digunakan EEPROM atau ROM. Yang D adalah Bleed adalah terminal dengan powerful microprocessor. Dan yang kedua, terminal memori MAVET adalah interface melalui video RAM atau video controller yang digunakan untuk monitor terminal. Yang selanjutnya adalah terminal software. Terminal software terdiri dari input atau software, dan yang kedua adalah output software. Baiklah, sekian dari saya presentasi sistem operasi dengan tentang memori, tentang input dan output. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.